Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami akan menyampaikan kabar gembira kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya petani sawit ya, yang ada di Labuan Batu, Sumatera Utara. Belakangan kita sering mendengar keluhan para petani yang mengalami eh, pencurian ya di kebunnya, di lahan pertaniannya, di mana dia melaporkan ke polisi. Ternyata setelah dilakukan lidik penyidikan, ditetapkan tersangka, dibawa ke pengadilan, ternyata tidak ada penahanan karena kerugian tadi 2.500.000 ke bawah, tidak sampai 2.500.000, sehingga putusannya pun adalah putusan yang mengecewakan para petani, yaitu putusannya hukuman percobaan begitu ya. Nah, beberapa kali kita sampaikan sebenarnya di dalam channel kita ya, bahwasanya tipiring itu ya, pencuri yang mencuri kelapa sawit atau buah-buahan atau lahan pertanian lainnya, yang meskipun kerugian tidak sampai dengan 2.500.000, tetapi pelaku lebih dari satu orang, maka dia sebenarnya bisa dijerat dengan pasal pemberatan, yakni pasal 363 KUH pidana ya. Yang mana apa yang kita sampaikan ini dan yang kita sampaikan sebelumnya bukan hanya teori semata, bahkan dalam praktik ya, di dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 491 Pit B 2023 ya. Di sini ada dua orang terdakwa ya, yang dijerat dengan pasal pemberatan ya, menjatuhkan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan ya. Artinya bukan tipiring lagi dia, karena di sini terdakwanya ada dua orang ya, A dan F ya. Kemudian apa yang kita sampaikan itu sebelumnya, bahwa pelaku pencurian meskipun kerugian tidak sampai 2.500.000 tetapi dilakukan lebih dari satu orang, maka pelaku tersebut bisa dikenakan pasal pemberatan 363 KUH pidana. Ingat ya, pasal 363 KUH pidana dengan dalil ataupun dengan unsur pelaku melakukan pencurian kelapa sawit atau pencurian apapun itu dilakukan lebih dari satu orang. Di mana kita ketahui bersama, pencuri kelapa sawit atau pencuri lahan pertanian lainnya tidak mungkin dilakukan satu orang. Biasanya tidak mungkin dilakukan satu orang. Kalaupun dilakukan satu orang, ini sudah hal yang sangat luar biasa. Karena ada perannya melakukan pemanenan, ada yang pengangkutan, ada yang melangsir, dan sebagainya, sehingga pelaku itu lebih dari satu orang. Maka sangat kita harapkan agar pelaku pencurian ini diterapkan pasal pemberatan, sehingga nanti petani kita ya, yang sudah bersungguh-sungguh menanam pertaniannya, mengurus merawat, sehingga ketika dia ada mengalami pencurian, kerugian karena pelaku pencuri, maka dia bisa mencari keadilan sehingga pelaku ini ada efek jerah. Kalau hanya melulu tipiring, bayangkan ada orang yang mencuri, dia setel ya, mereka ada misalnya dua orang di setel. Ini di setel caranya mereka taksir, misalnya ngambil buah kelapa sawit ini, sederhananya mereka taksir berapa kilo, misalnya 1.000 1 kilo, per kilonya 1.000 ya. Mereka taksir, yang mereka ambil tidak sampai 2.500.000. Harapannya kalau mereka tertangkap, mereka hanya dijerat dengan pasal tipiring, tidak dilakukan penahanan, tidak dihukum badan, tidak dihukum penjara ya. Kalau begitu terus, petani kita bisa kesal, bisa kecewa ya. Nanti masyarakat kita jadi malas bertani. Jadi oke, dengan pasal ini, dengan putusan ini bisa menjadi jurisprudensi bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Banggalah menjadi petani ya, bangga menjadi petani ya, menjadi petani yang smart
cerdas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share informasi ini karena informasi ini sangat berharga bagi saudara-saudara kita yang lain. Demikian.